Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Coba kasih senyum kiri kanannya dong. Nggak usah salaman, senyum aja. Buat Anda yang di rumah yang hari ini akan masuk dalam ibadah streaming, kasih senyum kiri kanannya. Ya, senyum itu olahraga wajah ya. Stretching wajah ya, senyum sebelahnya, lihat, bilang, terus sambil senyum sambil bilang gini, "Ih, kamu tuh lain loh hari ini." Nah, gitu bilangnya, gitu. "Kamu beda loh hari ini," gitu. Terus udah gitu bilang ke sebelahnya, bilang gini, "Kamu beruntung duduk di sebelah saya." Nah, itu. Gitu ya. Ya. Kasih tahu sebelahnya, harus sungguh-sungguh. Bilang sama-sama. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian. Katakan, bila Allah hadir. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, menarilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup. Mari Anda yang ada di rumah, nyanyi sama-sama, katakan, wow. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Bilang sama-sama dengan saya. Ada kuasa dalam pujian. Tepuk tangan dong bagi Tuhan. Bilang, kasih tahu sebelahnya, bilang ini, kalau nyanyi kayak gitu. Sama kita katakan, bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi
yang ku kenal. Oh, tiada yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi Penyembahmu. penyembahmu. Ku menyembahmu selama-lamanya. Ku menyembah, mari semua menyembah Tuhan. Sembah Dia, sembah Di Dia. dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa itu, kami berdoa dan menyerahkan selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Semua kita yang siap diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Ada satu cerita yang sangat menarik sekali yang ada di sana, yang minggu lalu kita udah bahas bahwa kondisi yang terjadi di zaman itu agak mirip-mirip dengan apa yang terjadi pada konteks di zaman kita sekarang. Ya, agak mirip-mirip lah seperti itu. Nah, mungkin kita bisa melihat apa yang terjadi di zaman itu, lalu apa yang Tuhan ingin nyatakan di zaman itu. Kurang lebih menurut saya juga sama seperti yang terjadi pada kita di hari-hari ini. Di tengah wabah pandemi global ini, semua terlockdown di rumah, ya PSBB sebenarnya sih, jaga jarak dan segala macam, mengerjakan segala sesuatu dari rumah mereka, kayak terkunci kita di ruangan kita masing-masing. Nah, kejadian ini hampir sama dengan apa yang terjadi pada zaman Israel pada waktu itu, gitu. Bahkan lebih parah mereka. Tetapi Anda melihat, dan itulah yang akan kita belajar pagi hari ini, bagaimana umat yang percaya Tuhan, umat yang bersandar kepada Tuhan, yang masih yakin gitu bahwa Tuhan yang masih megang kendali. Sebab hari ini kan saya banyak ketemu orang, mereka berkata, ya walaupun tidak secara langsung, tidak secara lugas mereka sampaikan, tetapi ada nada-nada, ada butir-butir kekecewaan dalam bahasa mereka, yang seolah-olah mempertanyakan Tuhan, Tuhan ini di mana ini? Ya, kondisi lagi kayak begini, mana mujizat Tuhan ya? Bahkan minggu lalu saya bilang bahwa muncul kelompok-kelompok yang malah nyinyir gitu ya. Malah mereka berkata itu, mujizat, hari gini mah masih percaya mujizat loh, kuno gitu. Jadi justru ada model-model kayak begini. Tapi kita akan lihat firman Tuhan, coba mari Indah bisa bacakan di 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. 2 Raja-Raja 7. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Oke, puji Tuhan ya. Kita udah lihat sepintas nih, bahwa sang nabi gitu, nabi sudah menubuatkan apa yang akan terjadi besok. Keren banget nubuatnya itu. Dia berkata bahwa harga-harga itu akan kembali normal, kata dia begitu. Dengan, coba baca ayat yang pertama, Indah. Ini firman, ini nubuat dari Nabi Elisa. Ayat pertama, coba Anda perhatikan ya. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan.
beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Coba perhatikan. Seorang Budi Asali, ini bagus banget ya. Budi Asali itu termasuk salah satu pendeta top juga di Indonesia. Dia seorang teolog. Berapa kali saya lihat mimbar-mimbar debatnya itu yang luar biasa dengan beberapa keyakinan yang lain, dan dia orang yang berani banget. Dia termasuk satu rumpun dengan Ezra Soru gitu. Ezra Soru itu mukanya kayak Pak Riki ya. Ya, tapi bener ya. Ezra Soru itu orang kalau nonton ini nih, mungkin Anda bilang, kok Pak Ezra Soru jadi WL gitu ya. Kok Pak Ezra Soru jadi WL di generasi emas gitu loh. Nah, Budi Asali itu pernah bareng dengan Pak Ezra, itu dia kan dari paham Calvin sebenarnya, itu debat dengan beberapa paham yang lain. Tapi oke lah, cuma saya berapa kali mempelajari dan membaca tulisannya Pak Budi Asali, ada beberapa tulisan yang menurut saya itu keren banget, luar biasa, bagus juga sebenarnya seperti itu ya. Nah, ada komentar dia tentang peristiwa ini yang cukup menarik buat saya, peristiwa ini. Dia bilang begini dalam beberapa tulisannya, ada satu tulisannya yang riwa-riwi di blog itu, saudara bisa klik lah, saudara bisa baca itu. Dia bilang begini, bahwa ketika pengepungan terjadi di Samaria, ya, dikepung oleh bangsa Aram nih, lalu lockdown kota Samaria, gitu ceritanya ya kan. Ketika lockdown kota Samaria, maka Samaria itu ekonominya itu merosot, logistik nggak ada, harga barang naik, terjadi inflasi gila-gilaan di Israel pada waktu itu, sehingga harga, sudah bayangin ya, harga dari kepala keledai ya, hampir sama itu. Kepala keledai itu kan binatang haram, nggak boleh dimakan. Tetapi saking laparnya orang Samaria, itu kepala keledai aja diembat. Dan harga kepala keledai itu kalau dibaca di situ, harganya 80 sikal perak. Nah, kalau sama Pak Budi Asali dan beberapa kawan-kawan, kalau Anda baca di beberapa media itu, di internet khususnya, ada juga di Sarapan Pagi Biblical ya, itu bagus juga itu. Jadi banyak sekali referensi, dan hari ini orang-orang mulai baca itu kan. Mereka mendapati begini nih, harga kepala keledai itu kalau dikonversi ke rupiah sekarang ini, itu satu kepala keledai itu harganya 7.296.000 harga kepala keledai. Harga kepalanya loh, kepalanya itu. Nah, ini kan binatang haram yang nggak boleh dimakan, nggak boleh. Tapi itu pun diembat sama mereka. Lalu Alkitab juga berkata di situ tadi di pembacaan kita di konteksnya itu, kalau Anda bisa baca ya, itu makanan yang mereka harus makan adalah tahi burung merpati, makan kotoran mereka, dan dihargai itu seperempat cup itu, satu cup sama dengan 2 liter kalau nggak salah. Kalau satu cup 2 liter, seperempat cup berarti 0,5 liter, setengah liter. Nah, dan dihitung-hitung kembali itu harganya kalau sekarang ini, ibarat kata misal kata nih, rupiah terjadi inflasi secara ekonomi nih, misal kata gitu. Itu nih harga seperempat kotoran merpati menjadi 400-an ribu sekian, seperempat kilo. Bayangin. Lah sembako di mana, Pak? Sembako nggak ada. Gandum udah nggak ada. Jelai udah nggak ada. Mereka udah nggak dapat itu lagi. Bahkan kita udah belajar ke minggu kemarin bahwa saking laparnya mereka, anak mereka itu dijadikan arisan untuk dimakan bareng-bareng. Hari ini anak siapa yuk? Cabut arisan nih. Arisannya keren juga ya. Arisannya mengorbankan anak masing-masing. Hari ini anaknya dia. Hari besoknya lagi anak saya. Kita makan bareng-bareng. Hari besok anak siapa lagi nih? Satu ketika di arisan anak itu ada ibu yang udah sepakat, udah besok makan anak kita deh. Anak kali ini yang makan anak kamu, oke dimakan. Besoknya ketika mau dimakan anaknya dia, sang ibu itu nggak mau ngasih anaknya dia, sehingga ibu yang lain tuh lapor ke raja. Kalau Anda baca itu, raja, aneh ini raja. Ada apa kata raja? Itu masa kita kan udah sepakat nih, hari ini kita makan anak saya, besok makan anaknya ibu itu, tetapi besok hari nggak dikasih sama dia itu, nggak adil ini raja. Bayangin aja, hukumnya itu udah sampai kayak seperti itu kan, sampai makan anaknya sendiri. Harga kepala keledai itu 7 jutaan, saudara. Kemarin kami dikasih kepala
Tapi kepala B2 itu berapa? Kepala B2, kepala ya kalau bagi Nasrani kan boleh makan ya. Kalau bagi yang lain kan nggak bisa, itu barang haram tuh. Nah sama kayak gitu. Keledai nggak boleh dimakan sama umat Tuhan karena di konteks waktu itu haram. Kalau sekarang itu kayak kepala babi lah kira-kira gitu ya. Harga kepala babi itu kira-kira 100.000 ya. Anda ya oke lah, kepala keledai lebih mahal sedikit kalau zaman sekarang nih. Ini kalau saya hitung-hitung nih misalnya ini kalau harga kepala keledai sekarang itu 100.000 rupiah kepalanya. Kepala ya cuma daging-daging di kepalanya itu kalau sampai dia berharga 7 juta itu naik berapa kali lipat itu uang itu. Dari 100.000 naik ke 7 juta, saudara. Itu berapa persen, berapa kali naiknya itu ya, harga barang ya. Beras udah nggak ada nih, bisa kata begitu. Gandum udah nggak ada. Yang ada itu tahi merpati dengan harga sekian. Artinya begini, artinya kondisinya itu betul-betul ekonominya betul-betul semrawut, udah nggak ada harapan lagi gitu. Tapi tiba-tiba ada orang bangkit dan ngomong perkataan gila. Ini perkataan gak masuk akal yang diomongin orang ini. Apa saudara? Bahwa besok harga kembali normal, saudara. Itu kalau dihitung nih, Pak Budi Asali hitung, ya dihitung sama dia itu di catatannya dia, saya baca, saya tertarik juga itu. Dua sukat gandum yang terbaik ketika menjadi 1 sikal itu sama dengan harga normal sekarang. Di 15.000 1 kilo, saudara. Gandum saya coba-coba cek itu di harga 2020 ya bener 15.000 1 kilo. Itu paling murah gandum ya 18.000, 17.000, 18.000. Itu bayangkan 24 jam kemudian, ini kondisi lagi inflasi ekonomi. Tiba-tiba 24 jam kemudian itu barang ada di pasar. Hari ini gandum, beras itu masih banyak ya. Telur masih ada lah, malah lagi murah-murahnya di pasar ini. Tapi saya kemarin ketemu dengan seorang ada di perusahaan, dia kerja posisinya cukup tinggi. Beberapa hari yang lalu dia bilang, "Pak, kalau kondisi ini terus berjalan ya Pak ya, itu dua bulan ini pengusaha-pengusaha besar Indonesia itu masih ada duitnya. Lewat daripada itu sudah nggak ada duit lagi nih. Ini kalau terus berjalan itu harga bisa goncang nih ekonomi nih. Kita nggak ngerti." Dan dia takutkan itu akan terus merembet sampai sedemikian. Saya bilang, udahlah, gak usah terlalu banyak ngomong begitu, tapi yang penting ini fakta. Saya pernah bilang di sini juga, saudara harus ngerti ada yang namanya danger, ada yang namanya bahaya. Itu real terjadi. Tapi jangan fear, jangan takut. Danger itu ada, bahaya itu ada. Kesulitan ekonomi itu udah diambang kita nih. Bahkan ada orang bilang berkata begini, sudah sekarang Pak, bukan lagi diambang nih, kita sudah masuk di situ. Tinggal nurun aja terus seperti itu. Nah kondisi Samaria kan udah 10 langkah di depan kita nih, kira-kira begitu kan. Udah terjadi posisi yang ada di Samaria itu, saudara. Nah dari situ kita belajar pagi hari ini bagaimana cara Tuhan melepaskan itu, saudara. Walaupun sudah mulai banyak yang nyinyir gitu ya, alah ibadah gitu loh, ngapain ada beribadah, ngapain percaya, maksudnya ini ngapain, ya udah kita yang penting aja hadapi fakta seperti ini, kata mereka gitu. Saya bilang ya boleh juga sih, nggak apa-apa juga kalau Anda punya pandangan kayak begitu. Tetapi kalau saya sebagai hamba Tuhan, saya bilang saya nggak setuju. Saya masih percaya bahwa ada jalan keluar dari Tuhan, katakan amin. Saya masih percaya itu, saya masih percaya mujizat seperti itu. Nah kalau pendeta saja, hamba Tuhan saja kayak kita nih, itu udah mulai tawar bagaimana jemaat kita gitu. Bagaimana jemaat yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kita itu beribadah udah kayak jadi formalitas doang kan. Nah ayolah, ngapain lu beribadah? Ya karena gua orang Kristen, karena gua punya agama gua beribadah. Tapi yang mengingkari kuasa dalam ibadah itu, hal kita berkata. Nah akhir zaman itu terjadi. Ada orang-orang beribadah, tetapi mereka mengingkari kuasa dalam ibadah itu. Tapi kalau kita enggak, katakan amin saudara. Kita percayalah, udah percaya aja deh, bahwa tetap Tuhan masih pegang kendali apapun yang terjadi di dunia ini. Iya beneran saudara. Beneran saudara. Saudara takut nih musuh nih. Ini kan perang nih. Ini lagi perang saudara. Ada dua perang besar. Ada dua macam perang yang besar. Yaitu agresi militer. Perang secara militer. Yang kedua perang secara ekonomi. Itu biasanya diambil pilihan pertama dulu nih. Kalau negara lagi perang nih ya, dia nggak akan ambil perang militer. Enggak.
Kenapa saudara? Karena sama-sama rugi, ya, sama-sama rugi. Ketika Amerika nyerang Irak, nyerang daerah-daerah di Timur Tengah, Libya, Irak itu mereka rugi ratusan triliun, saudara. Jadi kalaupun negara superpower itu mikir-mikir kalau untuk perang, belum lagi jiwa-jiwa yang mati, saudara, mereka lebih memilih untuk perang secara ekonomi. Itu biasa gitu, perang ekonomi. Nah itu kan sebelum COVID-19 itu perang antara Amerika dengan Cina, kan begitu kan? Perang, tiba-tiba terjadi kayak gini. Lalu mungkin Anda bertanya, apakah akibat perang itu? Saya nggak berani jawab, saudara. Saya nggak berani jawab. Bisa iya, bisa enggak. Bisa iya, bisa enggak. Tapi dari sejarahnya, sebelum agresi militer, pasti ada perang ekonomi dulu. Pasti. Kalau perang ekonomi udah nggak bisa lagi, baru militer turun gitu. Itu biasanya seperti itu. Nah kemarin kan perang dagang nih. Perang dagang kan Amerika kalah ya kira-kira gitu. Loh apakah COVID-19 itu buatan Amerika? Enggak, saya nggak ngomong gitu ya, perhatikan. Saya tidak ngomong gitu. Saya cuma kasih latar belakangnya dulu nih. Latar belakang kita itu persis banget dengan apa yang terjadi di Samaria, itu maksud saya. Mereka kelaparan karena ada perang gitu loh. Perang antara Aram dengan Israel. Aram kepung Israel, ekonomi kan jadi gini. Aram sebelum dia serang secara militer, dia habisin dulu ekonominya, dan terjadi kan, ekonomi kan runtuh langsung. Langsung barang-barang naik gila-gilaan. Harga kepala keledai itu 7 juta, biasanya mungkin 100 ribu. Naiknya itu 70-an% itu, 70 bukan 70 ribu, 770 ribu persen. Seperti itu kan kacau ini kayak begini nih. Tiba-tiba ada seorang yang bangkit, besok harga kembali normal, kata dia begitu. Ada perwira, ya perwira ini orang lingkaran dekat kekuasaan, perwira ini, jabatannya tinggi, dia bilang itu, tahyul mau diomongin gitu. Nggak percaya gue, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit, nggak bakalan ada terjadi peristiwa kayak begitu. Ini orang yang nyinyir, saudara. Kalau Anda baca di sesudah kisah ini, dia orang yang melihat terjadi pemulihan, tapi dia nggak menikmati pemulihan itu, saudara. Kenapa? Karena keburu mati diinjak-injak rakyat di pintu gerbang, itu kata Alkitab. Oke, nah sekarang begini, oke lihat ya. Ketika firman Tuhan turun kepada Elisa, tentunya itu harus ada alat nih. Ini yang kita pelajari. Harus ada alat. Siapapun alat ini bisa dipakai, entah orang, entah benda mati bisa gitu. Yesus pernah berkata begini, kalau kamu nggak memuji aku nih ya, aku bisa suruh nih batu-batu memuji Tuhan, dibilang gitu. Jadi batu, benda mati juga bisa jadi alat Tuhan, bisa ya. Oke. Nah, di sini kita baca begini. Ketika firman Tuhan dikumandangkan, saudara perhatikan saya, harus ada media nih yang menjadi pembuka jalan itu. Kan Yohanes berkata begini, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Harus ada tuh. Harus ada orang yang berteriak di padang gurun gitu, yang mempersiapkan jalan bagi kemuliaan Tuhan dinyatakan. Katakan amin. Kalau Anda baca kitab ini, saudara, menarik banget. Siapa yang dipakai Tuhan untuk menjadi alat? Itu yang kita belajar, saudara. Siapa yang dipakai Tuhan untuk menjadi alat? Ketika kota Samaria lockdown, ada 4 orang kusta itu hidup di pintu gerbang. Saudara, orang kusta ini begini ya, begini saya kasih tahu. Kemarin kan kita udah belajar ya. Di zaman itu kita nemukan ada beberapa kelompok-kelompok, ada kelompok raja, ada kelompok perwira kan nih. Saya nggak usah jelasin lagi ya. Ada kelompoknya nabi, ada kelompok orang kusta. Siapa mereka? Itu orang pinggiran, orang yang tertolak, orang pinggiran, sakit pula, terus nggak ada harapan. Makanya mereka tinggal itu nggak di dalam, mereka di luar. Mereka mungkin ada di kota, tapi bukan orang kota. Aneh kan gitu. Sudah pernah melihat nggak? Tinggal di kota, tapi nggak bisa disebut dia sebagai orang kota. Karena dia nggak terlibat secara ekonomi makro di kota itu, nggak terlibat. Dia hidup di kota Samaria, tapi dia di pinggiran gitu. Ini orang-orang terpinggirkan ini, udah sakit, dipinggirkan pula gitu loh. Siapa mereka? 4 orang. Nah kalau Anda masuk ke dalam hidup mereka ini orang-orang yang gini loh. Mau ada lockdown, mau nggak ada lockdown, mereka sudah terlockdown sendiri kan begitu gitu loh. Jadi sebenarnya gini. Ini kalau saya masuk, saya agak lucu-lucu juga nih 4 orang kusta ini ya. Saudara perhatikan ya. Ketika semua kelaparan segala macam,
Kalau Anda baca nih ayat sesudah ini, bisa bacakan kondisi orang kusta mulai ayat berapa itu? Ya, oke, ayat 4 ya. Coba Anda lihat ya, ayat 4. Kita nggak usah baca semua sampai ayat ke-20. Cuma beberapa ayat aja kita baca. Saya akan jelaskan sisanya. Oke. Indah, baca ayat 4. Ayat yang ketiga, 4 orang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Saudara. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita juga akan mati. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Oke, sampai situ. Ini lagi kondisi ekonomi kayak gitu. Mereka berkata, ya daripada kita duduk-duduk di sini. Tapi ada kata menarik banget di kata duduk-duduk, saudara. Duduk-duduk, tengah-tengok, duduk-duduk. Saudara nangkep ada pesan apa nih oleh penulis dikasih kata duduk-duduk gitu loh. Ini orang lagi goyang ekonominya, mereka duduk-duduk gitu. Nangkep nggak maksudnya, saudara? Kita kan, saudara ngerti ya, pelayanan kita pelayanan yang seperti ini ya. Kan dampak yang paling mengerikan terjadi di lapisan paling bawah kan. Tapi kalau Anda pergi ke lapangan nih, ke jalanan, ke pasar Johar nih, Anda pergi ke sana. Anda lihat mereka lagi ngapain? Duduk-duduk gitu. Duduk-duduk kan, nggak, soal gini, mau ada pandemi corona, memang kami udah kayak begini gitu loh. Ya wes mau diapa no gitu loh. Ya, kalau orang sekarang panik nih, di rumah dia ngerjain apapun kan, wah di rumah tapi kerja, ininya jalan otaknya. Kalau orang kusta ini, ya duduk-duduk gitu loh. Kenapa? Karena udah seumur hidup udah kayak pandemi mereka gitu loh. Mereka nggak kena pandemi corona, mereka udah kena kusta gitu loh. Corona pun datang izin saudara ketemu mereka gitu loh. Misalnya kalau corona nih orang kusta nih, sorry nih maaf sorry. Ketika corona datang minta izin, sorry gue mau masuk nih. Ya ada kusta di sini ya. Wah ada senior, sorry senior kata gitu. Keluar lagi tuh corona tuh, ya. Maka mereka duduk-duduk di situ, duduk-duduk, ya udah biasanya begitu kan. Ada kepungan Aram, mau ada inflasi ekonomi, ya mereka tetap duduk-duduk di situ gitu loh. Bisa terdampak, mereka terdampak. Tapi begini saya mau katakan, sebelum ada corona, sebelum ada peristiwa Aram, mereka itu udah terdampak gitu loh. Mereka itu udah orang pinggiran, mereka udah terlockdown seumur hidup mereka. Tapi saya mau beritahu sama kita semua di tempat ini, justru orang-orang ini menjadi alatnya Tuhan untuk menceritakan nantinya bahwa ada peristiwa yang besar terjadi di Israel, saudara. Siapa? Mereka tuh nanti. Jadi kondisinya kan begitu. Tapi karena udah nggak ada makanan lagi, kalau di kota masih bisa makan anak, itu yang saya ngomong minggu lalu kan, masih bisa makan dagingnya. Mungkin suaminya jadi turu surat dipotong. Tangan kundi, tak pangan pah tadi malam gitu. Tadi malam tak pangan, ya wes. Besok nanti tanganmu ya tak pangan gitu loh. Kayak bisa aja terjadi kan, mereka jadi kanibal seperti itu. Tapi orang kusta kan tidak bisa jadi kanibal. Bagaimana mereka bilang? Ya udah jarimu dulu aja tak pangan ya. Lo jariku aja wes rono bahkan gitu. Wes dimakan be kusta gitu. Jadi nggak mungkin orang kusta akan memakan orang kusta yang lain kan, nggak mungkin gitu. Jadi mereka jadi bersahabat aja begitu kan, seperti itu. Terus mereka bilang begini, ya udah ini kita begini-begini aja orang kota udah pada mati nih. Lalu kita mau ngapain? Kalau di sini juga mati, kenapa kita nggak maju aja ke depan? Mati lebih heroik di depan sono, ya kan? Kalaupun mati nih, ini mereka kan gini, mereka bahasa mereka itu bukan bahasa agamawi deh, bukan, nggak ada bahasa mereka itu. Kalau Anda baca tuh bahasa orang-orang pada umumnya gitu loh, ya kan? Nggak ada kata percaya aja Tuhan pasti memberikan pengharapan, ada nggak? Nggak ada, saudara. Mereka maju ke tanah musuh itu bukan karena iman, bukan, karena ya daripada kita mati di sini, mati rawes nengkono kata gitu, lebih heroik kan begitu kata gitu. Ya, jadi coba Anda perhatikan, mereka keluar tuh dari lockdown hidup mereka. Mereka berani melangkah keluar dari sono. Ini yang keren nih. Nah, saya mau bilang begini, kalau engkau pingin jadi alatnya Tuhan untuk menyebarkan berita baik ini ya. Sebab saya percaya pemulihan itu terjadi kepada Israel besok hari sesuai dengan firman Tuhan lewat mulut Elisa.
Lalu kabar sukacita ini terdengar ke orang Israel dipulihkan. Itu urutan-urutannya ya. Nah, 4 orang kusta ini bagaimana mereka bisa dipakai Tuhan? Itu yang kita pelajari ya. Mereka yang pertama itu berani melangkah keluar, maju ke depan. Ada orang-orang hari ini begitu terkunci mereka, dan bukan hanya fisik yang terkunci. Saya lebih menyayangkan yang terkunci itu bukan hanya fisiknya, tetapi mental dia itu terkunci. Iya kan? Udah terkunci di rumah, terkunci pula mentalnya begitu. Ketakutan sepanjang hari. Kan bahaya, walaupun mereka tidak kena virus corona, mereka kena virus ketakutan yang lebih mengerikan dalam hidup mereka. Karena terkunci di dalam itu, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi 4 orang kusta ini nekat gitu. Ya udah, daripada kita di sini kita keluar aja. Mereka berani melangkah. Nah ini pertama, saudara. Kalau Anda pengen menjadi alat-alat yang dipakai Tuhan untuk menyatakan Tuhan di zaman saat ini, saudara, saudara harus punya mental belajar kepada orang pinggiran ini gitu loh. Kenapa sih dikasih ayat ini? Kenapa sih ada cerita ini? Supaya umat Tuhan ini belajar. Oh iya ya, Perjanjian Lama kan begitu tuh. Kisah orang Israel aja dalam kitab 1 Korintus pasal 10 dikatakan, supaya kamu belajar, kata Paulus kepada orang-orang Korintus pada waktu itu, apa yang terjadi pada orang Israel. Kamu belajar agar yang negatifnya itu nggak terjadi, kamu ambil yang positifnya, seperti itu. Ini umat Israel secara umum terkunci, ada 4 orang kusta tidak terkunci, saudara. Kan lucu ya. Orang kota terkunci pikirannya, orang kusta tidak terkunci pikirannya. Saudara mau pilih mana? Jadi orang kota terkunci atau orang kusta yang lepas kuncinya? Pilih mana? Nggak dua-dua deh kayak gitu. Nggak dua-dua deh. Anda nangkap ya? Anda nggak perlu harus jadi orang kusta untuk terlepas kuncian di pikiran Anda. Nggak perlu. Anda tetap umat Tuhan, tapi belajar tindakan orang kusta, begitu. Nggak usah jadi orang kusta, nggak usah. Belajar tindakan mereka. Tindakan yang pertama, mereka berangkat, mereka keluar dari situ. Mereka keluar dari kungkungan ketakutan itu. Itu maksud saya. Hari ini yang lebih mengerikan daripada corona adalah ketakutannya. Udah gitu. Coronanya sih real, ketakutannya itu udah nggak real lagi. Ketakutannya itu udah gila ini hari-hari ini. Nah kita kayak orang kusta, lepaslah dari cangkang ketakutan itu. Keluarlah dari sono gitu loh. Nggak ngerti lah motivasinya apa. Orang kusta motivasi daripada kita mati sini, mati aja lebih heroik. Ya oke lah. Tapi message utama adalah mereka keluar dari kota itu gitu loh. Dari kota yang udah parah ini, keluar dari situ. Keluar dari situ, sudah apa yang terjadi ini? Diperhatikan nih, ini yang kedua nih. Ketika mereka masuk ke perkemahan orang Aram, saudara lihat itu menarik ya, nggak usah kita baca, saya ceritakan aja. Orang kusta jalan ya, semenjak senja. Si Elisa bilang begini, besok menjelang sore itu harga kembali normal, oke ya. Siang itu orang kusta ngobrol-ngobrol di pintu gerbang, gitu. Tiba-tiba mereka sepakat nih, ya menjelang sore, menjelang petang kata Alkitab, mereka berangkat berjalan ke perkemahan orang Aram, kan begitu ceritanya. Mereka jalan sembari terseok-seok kan, Nah, coba sekarang kita pindah angle-nya itu ke perkemahan orang Aram ya, kita pindah di situ. Orang Aram nih musuh nih, udah merasa menang, gitu ceritanya. Wah, orang Israel udah terkunci nih. Mereka lapor ke Raja Aram, bos, ekonomi mereka udah rusak. Hari ini mereka makan anak mereka sendiri, bos. Itu udah parah, udah gila berarti mereka ini. Mereka udah psikologinya udah terganggu gitu. Ketakutan luar biasa, psikologi terganggu, jadi schizophrenia mereka itu. Ya, lihat ya. Strategi perang nih, kalau ekonomi udah hancur, agresi militer. Jadi tinggal selangkah lagi Aram nyerang Israel, habis Israel. Oke ya, begitu kisah ceritanya. Orang Aram sudah merasa di atas angin nih. Wis, besok kata gitu. Kalau Elisa ngomong begini, besok ekonomi stabil. Di perkemahan orang Aram beda. Besok siap-siap nyerang Israel. Wah, gitu aja. Pesta mereka ini. Udah merasa menang kan? Tiba-tiba Alkitab berkata nih. Coba Anda lihat. Mereka mendengar guruh seolah-olah ribuan kuda
Mereka mendengar ada rombongan tentara yang besar yang mendekat. Coba mereka dengar. Anda baca itu. Dan lucunya saudara, lucunya nih, mereka ngomong begini, wah, ketika mereka dengar kaget mereka. Wih, ini suara apa nih kata dia gitu. Suara gemuruh apa nih? Aneh ya saudara, itu nggak tahu di Padang bagaimana itu. Mereka nggak lihat kan, mereka cuma dengar suara tuh. Ada suara yang didatangkan oleh angin, bagaimana caranya saya juga nggak ngerti. Tiba-tiba mereka dengar, mereka ketakutan gitu loh. Lalu mereka ambil kesimpulan sendiri. Kayaknya Israel itu dibantu orang Het di utara, Het itu di utara, sama Misraim, Mesir di selatan. Kayaknya orang Israel minta bantuan utara sama selatan nih kata gitu. Tiba-tiba takut mereka, lalu mereka tempur di antara mereka sendiri. Tempur, mereka lari pulang ke Aram. Itu ceritanya. Nah lihat ya, di sisi yang lain 4 orang kusta lagi jalan terseok-seok. Kalau saya bayangkan begini, langkah kaki orang kusta, ini kalau bahasa hiperbola saya nih, ya majas hiperbola namanya itu. Kalau dalam dunia sastra, majas hiperbola itu yang dibesar-besarkan kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, itu kan sastra itu seperti itu. Metafor bahasa yang lain. Langkah 4 orang kusta ini didengar di telinga orang Aram itu kayak langkah ribuan kuda. Saudara bayangin. Ya kan? Ini kan kalau lihat coba, orang kusta itu kan berjalan, tiba-tiba scene-nya itu pindah. Adegan itu pindah ke perkemahan orang Aram. Itu kan ceritanya. Orang kusta 4 jalan nih. Perkemahan orang Aram terjadi apa? Itu kan kayak Anda nonton film, 4 orang kusta jalan, itu kalau di gini. Kalau saya membayangkan secara seni ya, kalau kita bikin film nih, 4 orang kusta jalan, terus Anda zoom terus sampai ke langkah kaki mereka orang kusta jalan. Set, zet, zet, tiba-tiba musiknya itu digedein. Dung, itu pakai Dolby stereo itu. Dung, pindah ke adegan orang Aram, itu suara itu jadi ribut gitu. Nah itu kira-kira gitu ya. Itu kalau kita nonton film, Pak Pendeta terlalu banyak nonton. Bener memang. Saya terlalu banyak nonton. Udah Hollywood minded nih. Gak maksudnya, kan seni itu tuh. Bagaimana itu Alkitab itu, kalau makanya baca Alkitab itu kayak anda nonton itu loh. Itu diimajinasikan supaya lebih nangkep. Langkah kaki 4 orang kusta kita zoom, bunyinya tek terus perbesar volumenya. Ditambah lagi pernik suara yang lain tuh. Dung, jadi deru kaki kuda. Tiba-tiba suara itu pindah ke perkemahan orang Aram. Orang Aram dengar ini ada pasukan Mesir sama pasukan Het, kabur mereka, bayangin saudara. Begini ya, langkah kaki Anda yang kecil, yang mungkin kita nggak punya iman, kita itu bergerak itu kayak nggak ada iman kan? Bergerak aja. Ada iman nggak? Kita juga bingung kali gitu. Itu kayak orang kusta kan? Orang kusta itu berjalan nggak punya iman, saudara. Mereka berjalan karena ya udah, daripada kita mati sini, mendingan mati aja lah sisan gitu. Ya gitu aja, nggak ada iman, nggak ada, saudara. Tapi di perjalanan mereka ini, kalau jadi alat Tuhan ya, yang penting mau berjalan, katakan amin, saudara. Ketika Anda mau berjalan aja, udah gitu loh, udahlah gitu. Tapi saya nggak punya iman, gampang kayak Petrus berani melangkah, tenggelam kan, Tuhan tolong, ya diangkat lagi sama Tuhan, kan wis begitu aja gitu, wis gampang aja lah gitu. Itu yang terjadi kepada 4 orang kusta. Langkah kecil orang kusta, 10.000 mungkin ya, tapi gaungnya harus gede, saudara. Nangkep gak maksud saya, saudara? Nangkep, itu kan langkah kecil, 10.000 itu kecil loh, saudara. Itu langkah kecil, langkah kayak langkah orang kusta ini terseok-seok, 10.000. Kok minta sumbangan 10.000 ya katanya gitu. 10 juta gitu loh. 10.000 nggak apa-apa 10.000. Tapi Tuhan bisa ubah langkah kaki kecil 10.000 itu jadi menggoncangkan orang-orang Aram. Bisa nggak? Bisa aja, saudara. Bisa aja. Bukan masalah langkah kecilnya, enggak, saudara. Saya percaya di Alkitab itu, saudara, Tuhan justru pakai, benar. Orang apa yang bodoh bagi dunia itu dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat di dunia ini, katakan amin. Apa yang lemah bagi dunia, kata Alkitab, itu dipilih Allah, saudara. Dipilih Allah, saudara, percaya aja lah. Karena makanya jangan pernah remehkan orang-orang pinggiran, bos. Jangan pernah remehkan orang-orang mungkin tidak berpendidikan tinggi. Jangan pernah gitu. Jangan pernah. Sebab Tuhan justru pakai mereka kadang-kadang begitu.
Nah, tapi saya udah terlanjur profesor. Saya udah terlanjur pinter, gimana tuh? Kayak Paulus. Paulus itu pinter banget. Ya, IQ-nya tuh nomor 2 di zamannya. Ada seorang pernah meneliti itu. IQ Paulus itu nomor 2 terpintar di zamannya. Kenapa dia bisa dipakai Tuhan? Dia tidak mengandalkan kepintarannya itu. Dia mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Paulus kalau Anda belajar itu jago apologetika, jago debat, dia kuasai teologi itu Paulus itu. Tapi sudah bayangkan ya, Paulus dipakai Tuhan bukan kepada orang teolog, ke orang Farisi, tidak. Paulus dipakai Tuhan untuk mengajarkan Tuhan kepada bangsa kafir yang tidak ngerti teologia Ibrani, nggak ngerti. Petrus itu yang teologinya itu rendah, itu disuruh berhadapan dengan orang Farisi yang teologinya itu tinggi. Kok bisa kan begitu? Kalau Anda baca kitab Kisah Rasul ya, itu sampai raja-raja, sampai pejabat-pejabat petinggi-petinggi ngomong begini, ih, bicaramu itu keren banget gitu loh. Sedikit lagi aku hampir percaya omonganmu, bayangin loh. Sedikit lagi aku percaya, kata dia gitu. Kamu ngomong sedikit lagi tak percaya, kenapa? Hebat banget bicaranya. Saya mau bilang begini, bukan kekuatan bicara kita, bukan kekuatan pendidikan kita untuk kita dipakai Tuhan, tapi karena kerelaan hati kita untuk maju melangkah dengan iman. Katakan amin. Wes ngono tok gitu. Begitulah. Makanya kalau Anda nggak berani maju, orang kota nggak berani maju, Tuhan pakai orang pinggiran. Kalau jemaat Tuhan hari ini nggak berani melangkah, saya mau bilang begini di media sosial, Anda dengar baik-baik. Kalau umat Tuhan Anda lebih memilih terkunci di kota itu dengan ketakutan itu dan nggak berani keluar ke perkemahan musuh, Tuhan akan pakai orang-orang pinggiran. Tuhan akan pakai 4 orang kusta. Yang penting berani maju. Katakan amin. Jadi saya mau bilang begini, tapi saya orang kota bisa dipakai? Bisa. Bisa. Asal engkau punya mental kayak Paulus ya. Nah, coba lihat. Di perkemahan orang Aram udah goyang, dret gitu. Kabur mereka. Masuk terus gini ya. Itu kan deruan. Terus tiba-tiba adegan pindah lagi nih ke 4 orang kusta. Anda bayangkan dengan saya. Dari musik yang tiba-tiba mulai sayup dia. Di zoom lagi di langkah kaki orang kusta. Tek. Tek. Jalannya kita. Tek kita jalan. Tek. Tek. Tek masuk ke perkemahan itu. Tiba-tiba hening. Zet. No musik kan gitu. Di film-film Hollywood kan gitu. Hening. Zet. Tiba-tiba cuma suara degup jantung. Dek, dek, gedek, 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 gedek. Saling pandang-pandangan mereka. Tiba-tiba ada mayat. Ada perhiasan tertinggal. Kemah berantakan. Dek, dek. Mereka mulai melangkah. Terseok-seok. Kebanyakan nonton film di pendeta ini. Tapi kenapa Anda bayangkan juga ya? Kan asik ya. Asik kalau main imajinasi, saudara. Itu seni itu, mainnya imajinasi nih. Kita coba bayangkan. Coba, itu tadinya takut nih. Tadinya kan datangnya dengan takut. Tiba-tiba takutnya itu mulai berangsur-angsur, mulai dari wajah ketakutan nih. Itu disorot lagi, di zoom lagi ke muka mereka itu. Wajah yang takut tiba-tiba mulai senyum. Takut tiba-tiba mulai pandang-pandangan nih mereka ini. Udah saling ngerti nih pikirannya kan gitu. Emas nih bro, kata dia gitu. Baca Alkitab, diambil duluan emasnya sama mereka, diumpetin sama mereka. Ini katrok juga nih mereka ini kan. Ini katrok loh mereka, tapi logika juga. Mereka ambil dulu buat diri mereka kan gitu. Tiba-tiba satu orang negor nih, suara Tuhan kayaknya ngomong lewat si kusta yang satu ini. Yang kita lakukan ini nggak baik nih. Maksud lo apa? Kayaknya kita harus sebarkan dulu cerita ini ke raja. Oh gitu, lalu emas kita tadi udah nggak apa-apa diumpetin aja gitu. Loh kan nggak berdosa juga, bener nggak? Loh kalau Anda baca Alkitab saudara, yang hukumnya nggak boleh kalau mereka nggak cerita ke raja kalau terjadi musuh kalah. Tapi kalau ngambil itu hak mereka ngambil, menjarahkan itu. Besok Anda baca, besok harinya orang Israel menjarah saudara. Betul, kecuali diperintahkan Tuhan kayak zaman Yosua.
Kamu menang jangan jara, ada perintahnya kan. Jangan menjara, ada perintahnya. Kalau Anda jara, sakit kusta Anda seperti gitu. Tapi orang kusta ini dia bilang gini, mau kan ada hukumnya, menjara kena kusta. Wah, aku udah kena kusta kok, katanya gitu. Kalau kena kusta lagi malah jadi plus ya kan begitu. Min kali min jadi plus kan begitu. Ya. Tapi nggak apa-apa, mereka ambil saudara, mereka simpan, mereka kasih tahu. Ini yang keren kan. Mereka cerita. Nah ini saudara, ini intinya sampai di puncaknya itu. Mereka tidak menyimpan sendiri itu kabar baik itu. Ya. Karena mereka tahu di kota orang kelaparan. Tapi mereka menceritakan kebaikan. Katakan amin. Yang dibutuhkan sekarang itu bukan cerita ketakutan, Pak. Engkau yang nonton ini, yang Anda butuhkan realnya oke, korban COVID oke, tapi yang Anda butuhkan bukan ketakutan yang melockdown pikiran Anda. Yang Anda butuhkan hari ini adalah kabar sukacita dari Tuhan untuk memerdekakan kita tuh. Itu yang penting tuh. Jadi dengar kabar sukacita. Injil itu kan kalau Anda baca, kebenaran itu memerdekakan harusnya. Apa itu kebenaran? Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Katakan amin. Apa itu Injil? Injil adalah kabar sukacita. 4 orang kusta ini dipakai oleh Tuhan. Saudara, kalau Anda pergi ke kota, di kota itu ada imam loh saudara. Ada imam, ada pejabat politik, ada pejabat agama di kota. Tapi diem mereka di situ kan. Justru yang dipakai Tuhan orang-orang yang nggak dianggap saudara. Nggak apa-apa saudara. Hari ini mungkin engkau bukan teologi ya, bukan teolog lah. Orang bilang kita tolologia, nggak apa-apa gitu loh. Nggak apa-apa, kita nggak tahu teologi terlalu banyak juga malah bagus gitu loh. Mungkin hari ini engkau bukan orang pinter ekonomi banget. Kadang-kadang terlalu pinter ekonomi malah ketakutan sekarang kan. Karena dia udah mikirin 10 langkah ke depan nih, waduh terjadi, malah dia ketakutan sendiri. Orang yang dalam dunia medis hebat banget malah ketakutan juga kan begitu. Ya udah menengah-menengah aja lah. Kadang-kadang begini, tidak tahu banyak malah tidak takut banyak kan begitu. Tahu banyak malah takut banyak saudara. Mungkin engkau biasa-biasa saja. Tapi saya mau bilang begini, engkau yang ada di rumah ya, Tuhan bisa pakai engkau asal engkau berani melangkah maju ke depan. Itu aja syaratnya saudara. Dan apa yang terjadi? Benar-benar nubuat Tuhan dinyatakan saudara. Ketika mereka kembali ke kota, mereka cerita sampai ke raja. Raja utus nih, coba lihat apa yang terjadi. Balik lagi mereka itu, bener rajaku, orang Aram entah gimana caranya kok mereka itu bubar kata gitu. Lalu raja kasih komando ke masyarakat, semua masyarakat pergi ke daerah itu. Kita baca ayat yang terakhir, ayat yang ke-20, ayat yang terakhir Ida. Saya undang Pak Riki untuk maju ke depan, main musik, kita nyanyikan pujian. Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. Ya sebelumnya berarti harga. Ayat yang ke-18. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja. 2 sukat jelai akan berharga sesikal, dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi kepada orang itu. Yes. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. Oke, percayalah saudara ya. Tapi Pak, saya nggak punya iman yang tinggi. Bodoh. 4 orang kusta juga nggak punya iman yang tinggi kok saudara. Iman mereka apa sih? Iman mereka itu iman bertahan hidup aja, itu iman bertahan hidup. Tapi Tuhan pakai, itu keren banget ya. Dahsyat banget itu Tuhan itu. Makanya di sini menuliskan, mengajarkan kepada kita bukan kehebatan manusia yang membuat menang, tapi kehebatan Tuhan saja. Oleh sebab itu saya mengajak kita yang ada di tempat ini, yuk bangkit berdiri bersama-sama. Yang ada di rumah kita, ku yakin sebab Kau yang berfirman ya Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman
Mari umat Tuhan sama-sama. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Mari umat Tuhan, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan diberikan bagi Tuhan, bagi Tuhan. Tak ada yang percayalah umat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Anda masing-masing. Memang kita terkunci di rumah kita saja karena situasi terakhir ini nggak bisa membuat kita ngapa-ngapain. Tapi saya berdoa agar jangan spiritmu yang terkunci di sana. Semangatmu nggak boleh terkunci, pikiranmu nggak boleh terkunci. Kita perlu belajar kepada orang-orang pinggiran ternyata. Kita perlu belajar kepada empat orang kusta ini. Bagaimana justru orang-orang yang tidak dianggap oleh manusia, orang-orang yang lemah di mata manusia, orang-orang yang bodoh di mata manusia, tapi mereka dipilih oleh Tuhan. Hari ini saya mau bilang begini kepada umat Tuhan, engkau yang ada di rumah belajar kepada mereka ya. Bukan berarti kita meninggalkan apa yang kita punyai di pikiran kita, kepintaran kita bukan kita tinggalkan, tidak. Tapi begini, biasanya kalau kita nggak ada lagi yang bisa kita andalkan, disitulah mungkin kita bisa andalkan Tuhan. Saudaraku, mungkin engkau orang berpendidikan, nggak apa-apa. Paulus juga orang berpendidikan, orang pintar ya. Tapi maukah engkau hari ini engkau mulai mengandalkan Tuhan dalam hidupmu? Percayalah dengan kebenaran firman Tuhan melampaui kondisi yang ada, yang terlihat. Mungkin yang terlihat beda dengan apa yang firman Tuhan katakan. Engkau kayak milih nih, saya mau pilih mana? Yang terlihat yang lebih real kok seperti ini ya. Tapi kan firman Tuhan, aduh firman Tuhan gak kelihatan. Yang saya lihat itu seperti ini. Yang saya lihat kondisi duit saya makin menipis. Yang saya lihat keuangan saya makin kurang. Yang saya lihat usaha saya bangkrut. Oke, benar Pak, benar. Tapi di atas semuanya itu, mari saya mengajak engkau datang pada Tuhan ya. Percayalah, mujizat dari Tuhan masih ada bagi kita. Mari kita angkat tangan, kita bersama-sama yang ada di ruangan ini, yang ada di rumah juga. Bagi Tuhan, saya serahkan kepada Pak Riki untuk pimpin doa dan penyembahan. Tuhan, tak adanya tak
Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di ku yakin, ku rasakan kuasa yang terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Sembah Tuhan sama-sama. Ku yakin, ku rasa, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan, pemulihan terjadi di sini. Kami percaya semua terjadi bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Kami percaya. Kami percaya. Terima kasih. Kami percaya kepadamu. Tiada yang mustahil. Terima kasih. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami tidak ingin melihat kenyataan dunia ini. Kenyataan dunia ini melemahkan iman kami. Tapi janji firman-Mu memberi kami pengharapan yang baru. Kami nggak mau khawatir tentang apa yang kami alami sampai hari ini. Kami percaya janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Semua kita, baik yang di rumah, baik yang di sini, katakan Allahku kan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan Allahku, oh Allahku kan mencukupi keperluanku di dalam Yesus Tuhan. Kami bersyukur Bapa di surga, di dalam nama Yesus
Kami mau belajar dari langkah-langkah kaki orang kusta. Kami mau belajar dari semangat mereka ya Tuhan. Kami mau belajar dari niat hati mereka untuk menceritakan terus kabar sukacita. Kami mau belajar itu ya Bapa. Kami belajar itu pagi hari ini agar kami tidak terkungkung lagi di ketakutan yang ada di benak kami.